Shalom. Majelis Jemaat PO Kelapa Gading mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Pada hari Minggu ini dilayani oleh Pendeta LZ Raprap STH dengan menggunakan liturgi dari GKI Papua. Selamat beribadah, kiranya kesetiaan kita beribadah menguatkan panggilan dan pengutusan serta mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Jemaat dipersilakan berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Kesan nomor 5 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Keesan 5 bait 3. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala surga bermasmur. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, dalam kehidupan dan pengakuan kita selaku orang percaya, selalu diingatkan agar kita memahami sesungguhnya mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk dilakukan. Hanya oleh kasih Tuhan, Ia telah menyatakan hukum-Nya agar didengar, diperhatikan, dan dilakukan dalam perjalanan hidup kita pada situasi apapun. Inilah hukum Tuhan, antara lain sebagaimana tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan yang kekal, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang suci bahwa kami telah berdosa kepadamu dalam pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan kami. Tetapi Engkau adalah pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, agar kami
mengenal akan dosa-dosa kami, lalu menyesalinya dan bertobat kepadamu, dan hidup menurut kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita naikkan pujian Kidung Kesan nomor 85 ayat 1 dan 2. Tuhan, kami berlumuran dosa. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kita menyambut berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Keesan nomor 101 bait 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru. Marilah berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, kini kami hendak mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Urapi hamba-Mu
agar hamba-Mu dipimpin untuk menyampaikan hanya pengajaran dari Tuhan sendiri berdasar Alkitab. Dan urapilah umat-Mu yang mendengarkannya dari rumah masing-masing, dimanapun mereka berada, yang sedang beribadah. Biarlah setiap orang dipimpin untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan memeliharanya, agar setiap orang berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 yang bunyinya demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah yang mereka mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan kini selamat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 8 yang kita baca tadi dimulai dengan refrain dan diakhiri dengan refrain. Memang itu salah satu model nyanyian yang juga ada sampai sekarang ini. Misalnya, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Baru baitnya. Setelah itu balik lagi ke refrain. Dan Mazmur 8 ini juga begitu. Dimulai dengan refrain, diakhiri dengan refrain. Dan biasanya refrainnya dinyanyikan oleh umat. Baitnya dinyanyikan oleh solo. Kalau Anda ikut ibadah-ibadah di Gereja Kristen Indonesia, GKI, dalam unsur tata ibadah GKI, Mazmur adalah bagian yang integral dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dan selalu dinyanyikan begitu. Refrain dinyanyikan oleh umat, bait dinyanyikan oleh solo. Begitu juga dengan Mazmur 8 ini. Agaknya refrainnya dinyanyikan oleh umat dan bait-baitnya dinyanyikan oleh solo. Nah, refrainnya berbunyinya bagaimana? Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Itu refrainnya di awal dan di akhir. Itu berarti bahwa nyanyian ini adalah pertama-tama menekankan pada keagungan dan kemuliaan Tuhan. Kalau sebuah nyanyian dimulai dengan refrain,
dan selalu ditutup dengan refrain, itu berarti fokusnya pada refrainnya itu. Dan refrainnya berbunyi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sekali lagi itu berarti bahwa fokus Mazmur ini adalah pada kemuliaan nama Tuhan, keagungan nama Tuhan di seluruh bumi. Bahkan keagungan nama Tuhan itu sudah diletakkan menurut ayat yang ketiga dari mulut bayi-bayi yang sedang menyusu sampai pada anak-anak kecil. Memuliakan nama Tuhan itu sudah ada dalam diri sejak manusia masih bayi dan masih kanak-kanak. Tapi yang menarik ialah pada ayat 9 sampai ayat 9, pada ayat 4 sampai ayat 9 justru yang dinyanyikan adalah mengenai manusia. Manusia diperhadapkan dengan alam. Jadi fokus nyanyian ini adalah pada keagungan dan kemuliaan Allah. Tapi baitnya justru bicara mengenai manusia itu siapa. Manusia itu dibandingkan, jangankan dibandingkan dengan Tuhan yang maha mulia dan maha agung itu. Dibandingkan dengan alam semesta saja. Makanya dalam ayat yang keempat dikatakan begini, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia? Jadi sekali lagi, Mazmur ini justru memberi tekanan pada Allah yang namanya mulia agung, yang dimuliakan. Keagungan dan kemuliaan Allah itu nampak pada langit buatan Tuhan, pada alam semesta ini. Bahkan dalam mulut bayi-bayi yang masih menyusui pun kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan. Lalu pemazmur mengatakan, jika dia melihat langit buatan Tuhan, bulan, matahari yang di langit itu. Sederhananya begini, kalau dia melihat alam semesta ini, siapa manusia itu? Sehingga Tuhan mengingatnya. Dan Tuhan mengindahkannya. Di hadapan alam semesta saja, manusia sebenarnya sangat kecil, seupil, kerdil, hina. Jangankan dibanding sama Tuhan, dibanding sama alam semesta ini saja. Manusia itu kecil. Saya pernah membaca sebuah majalah ilmiah, saya yang bicara tentang fisika, saya bukan orang fisika, semoga apa yang saya baca ini benar. Kalau tidak benar, tapi yang saya pakai ini sebagai ilustrasi. Dia bilang begini, andai kata alam semesta kita ini seluas DKI Jakarta, maka bumi kita saja sudah sebesar kelereng. Bayangkan kelereng di DKI Jakarta. Kalau bumi kita saja sudah sebesar kelereng, lalu manusia ini sebesar apa? Saya ini sebesar apa? Saudara-saudara jemaat ini sebesar apa? Bahkan Alkitab mengatakan di hadapan Tuhan kita cuma debu. Sehingga pemazmur ini berkata, jika aku melihat langitmu, buatan tanganmu, matahari, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan beredar di alam semesta ini. Manusia itu apa? Dia cuma debu. Kecil. Kita ini cuma di hadapan Tuhan debu. Cantik-cantik gini debu semua, tahu. Ganteng-ganteng gini debu. Hebat-hebat begini debu. Sehingga pemazmur berkata, siapa manusia sehingga engkau mengingatnya dan mengindahkannya? Mengapa pemazmur mengatakan manusia diingat oleh Tuhan? Diindahkan oleh Tuhan. Manusia yang seupil, kecil, debu itu kok diingat oleh Tuhan. Diindahkan oleh Tuhan. Mengapa? Jawabnya sederhana saja. Itu dikatakan dalam ayat yang ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
Sekalipun dia cuma debu, manusia itu cuma debu, manusia itu cuma kecil, seupil di mata Tuhan. Tapi Tuhan menciptakannya nyaris sama seperti Allah. Nah, apa artinya pernyataan itu? Namun engkau telah menciptakannya sama seperti, hampir sama seperti Allah. Perhatikan kata-kata, terutama dalam bahasa Ibrani sangat jelas. Tapi terjemahan bahasa Indonesia juga cukup jelas. Ya, namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Tidak dikatakan bahwa engkau telah menciptakannya hampir sama dengan Allah. Hampir sama seperti Allah dan hampir sama dengan Allah beda. Kalau kita ganti katanya saja, sama seperti itu mirip. Jadi kalau dikatakan begini, Tuhan menciptakannya hampir mirip dengan Allah. Hampir mirip dengan Allah, beda dengan hampir sama dengan Allah. Jadi manusia itu diingat Tuhan karena Tuhan menciptakannya hampir sama seperti Allah. Bukan hampir sama dengan Allah, beda. Hampir sama seperti Allah dan hampir sama dengan Allah, beda. Kata orang, saya ini mirip Bruri. Kata orang, mungkin juga benar. Ya. Tapi saya ini hampir mirip Bruri. Bukan saya sudah mirip Bruri, belum. Saya hampir mirip Bruri. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Tuhan menciptakan manusia hampir sama seperti Allah. Bukan hampir sama dengan Allah. Sekali lagi, itu mengacu ketika Tuhan menciptakan manusia. Menurut kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Jadi sekali lagi tidak dikatakan dalam kitab Kejadian Allah menciptakan manusia menurut diri Allah. Bukan. Tapi menurut gambar Allah. Jadi misalnya begini, pelukis ya. Pelukis itu melukis orang memakai model. Modelnya duduk situ, pelukisnya melukis dia. Sehingga hasil dari gambar itu adalah langsung menunjuk kepada orangnya. Tapi manusia tidak, bukan Allah di situ lalu Allah melukis manusia kalau kita memahaminya secara harfiah saja. Tapi ada gambarnya, baru berdasarkan gambar itulah manusia dibuat. Ibaratnya seorang pelukis itu melukisnya berdasarkan foto. Jadi ketika misalnya seorang pelukis melukis gambar seorang tokoh itu nggak ada di mukanya. Tapi gambar dari tokoh itu. Itu penjelasan sederhananya. Makanya Mazmur 8 ini mengatakan, namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Bukan hampir sama dengan Allah. Tapi intinya apa? Intinya adalah bahwa dalam diri manusia itu ada gambaran Allah. Sekalipun cuma sedikit. Tapi ada citra Allah di sana. Itulah sebabnya Allah mengingatnya. Karena di dalam diri manusia itu ada citra Allah, maka Allah mengingatnya dan mengindahkannya. Bahkan dikatakan bahwa Allah memberi manusia itu untuk berkuasa atas semua ciptaan. Itu hebatnya. Manusia itu dibanding dengan alam ciptaan ini kecil. Tapi manusia itu diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan ini. Itu hebatnya manusia. Nah, saudara-saudara, buku Almanak Kristen Indonesia, baki dari PGI yang menjadikan Mazmur 8 ini sebagai dasar khotbah hari ini, memberi judul kepada khotbah ini apa?
Judulnya adalah ingatan Allah membuat manusia itu, setiap manusia itu bermartabat. Kata martabat menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya martabat, bukan martabak. Martabat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya harga diri. Jadi manusia punya harga diri itu di mana? Di manakah letaknya harga diri manusia? Harga diri manusia itu terletak karena dia diingat oleh Allah. Manusia itu berharga, punya harga di mata Tuhan karena manusia itu selalu diingat dan diindahkan oleh Tuhan. Itu dikatakan, namun engkau, siapakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya dan mengindahkannya. Karena manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Dengan kata lain, manusia itu berharga karena dia diciptakan hampir sama seperti Allah. Dia diciptakan menurut citra Allah. Dalam diri manusia itu ada citra Allah. Sehingga dia selalu diingat oleh Allah. Dan diindahkan oleh Allah. Dengan kata lain, harga diri, martabat manusia itu bukan terletak pada sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Bukan. Harga diri manusia bukan terletak pada kedudukannya, pada kehebatannya, pada ilmu pengetahuan dan teknologinya, pada kekuatan berpikirnya. Bukan juga pada moralitas dan spiritualitasnya. Tapi harga diri manusia itu terletak karena dalam dirinya ada citra Allah. Begitu citra Allah itu rusak oleh dosa, manusia nggak punya harga diri lagi. Saya suka memakai ilustrasi begini. Lukisan Mona Lisa itu harganya jutaan. Yang membuat lukisannya itu mahal apa? Bukan bahan bakunya. Bahan bakunya cuma selembar kanvas, bingkai kayu, dan cat air. Itu bahan bakunya. Harganya berapa? Tapi yang membuat lukisan itu mahal karena ada citra si Mona Lisa itu. Bukan Mona Lisa kita. Mona Lisa itu yang membuat citra itu mahal. Nah, sebuah lukisan Avandi misalnya mahal harganya. Yang bikin mahal itu apa? Bukan bahan bakunya. Bahan bakunya cuma sepotong kanvas, ada bingkai kayu, dan cat air. Tapi yang membuat lukisan itu berharga dan mahal karena ada citra itu, ada gambaran itu. Apakah itu Mona Lisa atau gambaran apa saja. Makanya lukisan Picasso jadi mahal, lukisan Rembrandt jadi mahal. Bukan karena bahan bakunya. Kalau citra yang tergambar di kanvas itu rusak, berapa harganya? Nggak ada harganya. Karena cuma sekedar kanvas, sekedar bingkai. Begitu juga manusia ini berharga di mata Allah karena ada citra Allah di dalamnya. Begitu citra Allah itu rusak oleh dosa, maka manusia nggak punya harga sama sekali. Kita bersyukur bahwa dalam Kristus yang datang, dia memulihkan kembali citra Allah yang ada dalam diri kita itu. Dalam Kristus yang datang menebus dan memulihkan kembali citra Allah yang rusak itu. Oleh karena itu, siapapun yang percaya kepada Kristus dan hidup dalam Kristus, citra Allah dipulihkan kembali di dalam dirinya. Nah, tema khotbah ini dari PGI mengatakan ingatan Allah
membuat setiap manusia bermartabat. Kalau saya terjemahkan judul ini secara sederhana, karena Allah mengingat manusia, maka manusia itu punya harga di hadapan Allah. Sekali lagi, mengapa manusia berharga di hadapan Allah? Karena dia selalu diingat oleh Allah. Mengapa diingat oleh Allah? Karena di situ ada citra dari Allah. Saya mau pakai ilustrasi begini. Di rumah saya ada banyak sekali album foto. Dan foto saya bersama istri saya banyak sekali. Tapi dari semua album, dari semua foto saya sama istri saya itu, cuma satu yang selalu saya ingat. Yaitu foto perkawinan saya sama istri saya. Hampir 50 tahun lalu. Saya menikah. Mau tahu tanggal berapa? 8 Desember 1971. Hampir 50 tahun lalu. Dan foto pernikahan saya sama istri saya itu belum berwarna dan bagus seperti sekarang. Fotonya cuma kecil, hitam putih lagi. Saya masih kurus. Jelek pula. Walaupun waktu itu didandanin. Istri saya masih langsing. Cantik. Tapi fotonya, walaupun foto itu cuma hitam putih, sepotong kertas, tapi foto itu sangat berharga di mata saya dan istri saya. Saya selalu ingat foto itu. Kira-kira begitulah ilustrasinya. Manusia itu jelek, seupil, tapi berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan selalu mengingatnya. Itu yang dibilang bahwa oleh tema kita, ingatan Tuhan membuat setiap manusia bermartabat. Dengan kata lain sekali lagi, martabat manusia terletak dalam ingatan Tuhan, memory of God. Karena kita ini selalu berada dalam memori Allah, maka kita berharga, maka kita bermartabat. Apa artinya itu buat kita sekarang ini? Satu, manusia itu jangan GR, jangan sombong. Mentang-mentang teknologi manusia sudah hebat. Bisa menjelajah angkasa luar. Bisa melakukan hal-hal yang hebat menurut teknologi. Lalu manusia menyangka bahwa dia sudah hebat. Padahal sekali lagi di hadapan Tuhan, manusia itu cuma debu. Makanya manusia itu jangan sombong. Sekalipun manusia ini hebat teknologinya. Tapi di hadapan Tuhan, dia kecil. Manusia ini hanya berharga di mata Tuhan karena sekali lagi Tuhan selalu mengingat kita. Bahwa kita ini, manusia ini selalu berada dalam memory of God. Selalu ada dalam ingatan Tuhan. Sehingga diindahkan oleh Tuhan. Makanya manusia sehebat apapun jangan sombong. Jangan merasa hebat. Nietzsche, filosof Jerman mengatakan begitu dia memahami alam semesta dia katakan Tuhan sudah mati. Oh tidak. Astronot Rusia yang pertama kali sampai di angkasa luar sombong banget dia. Begitu dia sampai di angkasa luar, dia mengatakan, saya cari Tuhan gak ada di sini. Sombong. Padahal dia cuma baru keluar sedikit dari kelereng itu. Udah sombong dia. Makanya pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita.
Sehebat apapun kita melawan virus kecil yang gak kelihatan aja, kita hampir kolaps. Dunia ini hampir kolaps hanya gara-gara virus yang kecil. Oleh karena itu saudaraku, sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita tetap sadar bahwa harga diri kita bukan pada diri kita sendiri. Tapi harga diri dan martabat kita terletak karena Tuhan selalu mengingat kita sebagai ciptaannya yang diciptakan menurut citranya, menurut gambarnya. Hal kedua, oleh karena itu, kalau kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, dibikin apapun, dibully ke, disiksa ke, dianiaya ke, ya, bahkan seperti yang lagi heboh sekarang, dilumuri dengan tinja sekalipun, itu tidak sedikit pun mengurangi harga diri kita di mata Tuhan. Dipukul sampai babak belur, dilumuri tinja sekalipun, itu tidak mengurangi sedikit pun harga diri kita. Tetap kita berharga di mata Tuhan. Sekalipun kita cuma minoritas. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan hidup dalam Kristus, percaya kepada Kristus, kita tetap berharga di mata Tuhan. Martabat kita bukan terletak pada diri kita atau pada diri orang lain. Tapi martabat kita dan harga diri kita terletak dalam ingatan Allah. Dalam memory of God. Dan karena itu apa? Hal yang ketiga adalah tidak ada lain kecuali kita selalu memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 64 yang sangat terkenal. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan. Suara saya masih bagus loh. Bruri, ya kan? Tapi apa? Itu dia. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Memuji Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali Mazmur 8. Ini mengingatkan kita untuk bersama-sama dengan para pemazmur di Mazmur 8 itu. Bersama dengan jemaat umat Israel hanya mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Gitu. Jadi Mazmur 8 ini mengingatkan kita. Kecil tapi berharga. Sekalipun kecil tapi berharga di mata Tuhan. Dan karena itu tidak ada cara lain kecuali jiwa kita selalu memuji Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di hadapan-Mu kami kecil namun sangat berharga. Karena selalu diingat dan diindahkan oleh Tuhan. Sebab kami diciptakan menurut citra-Mu sendiri. Karena itu ya Tuhan, ingatkan kami agar selalu rendah hati. Dan selalu memuji nama-Mu yang besar itu. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak hanya berbicara kepada kami dan kami mendengarkannya. Tapi kami bersyukur juga karena Engkau mendengarkan kami. Ketika kami datang kepadamu dan berbicara kepadamu dalam doa-doa kami, menyampaikan permohonan-permohonan dan ucapan syukur kami. Pertama-tama kami mau bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebutuhan yang Kau berikan bagi kami.
Kami bersyukur untuk iman kami yang terpelihara sampai saat ini. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu bagi mereka. Kami bersyukur bersama saudara kami, Putri Oktaviani Umboh Hutauruk. Kami bersyukur bersama Ibu Kesia Sumarni. Kami bersyukur bersama Ibu Roida Hasoloan Hutapea. Kami bersyukur bersama saudara kami Bapak Ronald Togu Marihot Siahaan. Kami bersyukur bersama Ibu Carolina Tohata. Kami bersyukur bersama saudara Resa Ronanda Nguru. Kami bersyukur bersama anak Brohet, Emily Karisa Brohet. Kami bersyukur bersama saudara kami Bapak Belfri Octavianus Umboh. Kami bersyukur bersama Bapak Boy Pandeleke. Dan kami bersyukur bersama saudara kami Frederick Samuel Pratama Kasodu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah mereka yang bertambah usia mereka ini. Biarlah dengan bertambah usia, mereka makin dekat pada Tuhan, makin memuji nama Tuhan, dan makin rendah hati di hadapan Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka, cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga dalam jemaat kami. Setiap keluarga dalam jemaat PO Kelapa Gading ini Tuhan lawat. Dan Tuhan kuatkan setiap orang. Cukupkanlah kebutuhan setiap keluarga. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Angelina Maria Larumunde Takumansang. Untuk keluarga Junaedi Surya Hutauruk. Untuk keluarga Edric Gustav Ganda Kusuma, untuk keluarga Tri Mahaeka Bangun, untuk keluarga Alex Philip Kambong, dan untuk keluarga Karel Pangemanan. Bapa di surga, datanglah, hadirlah di tengah kehidupan keluarga ini, tiliklah mereka dengan segala pergumulan mereka, dengarlah keluh kesah mereka, jawablah doa-doa mereka, dan berikanlah kepada mereka pertolongan-Mu sesuai dengan waktu-Mu dan caramu sendiri. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan gangguan kesehatan mereka. Tuhan datang lawat dan rawat mereka dengan kasih dan kuasa-Mu yang menyembuhkan mereka. Berkatilah segala upaya untuk penyembuhan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Teo Latwi Hamalo, Ibu Teni Latwi Hamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak Vence Alfred Rompas, dan Ibu Juliana Adriana Albertina Rompas Toar. Kami berdoa untuk Bapak John Sihaya dan untuk Bapak Ari Lengkong. Tuhan datang, tiliklah mereka satu persatu. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Kami berdoa untuk umat Kristen, terutama mereka yang teraniaya karena iman mereka. Mereka yang dihambat untuk melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Tuhan, tolonglah kiranya mereka. Berkatilah umat-Mu, agar umat-Mu tetap menjadi saksi-Mu di Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk menangani berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Terutama masalah wabah COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk dapat mengatasi dan menanggulangi wabah ini. Berikan kepada pemerintah kami komitmen untuk menegakkan protokol kesehatan agar semua rakyat di Indonesia ini juga menaati protokol kesehatan ini. Berkati juga proses vaksinasi yang sedang berlangsung agar supaya dengan vaksinasi ini wabah ini dapat tertanggulangi. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, baik sakit karena penyakit lain maupun sakit karena
COVID-19 ini. Tuhan jamalah mereka melalui pelayanan dan perawatan pada para dokter dan perawat. Sembuhkanlah kiranya mereka. Hiburkanlah kiranya mereka yang berduka cita karena kekasih-kekasih mereka yang meninggal dunia, baik karena penyakit lain maupun karena sebab-sebab yang lain, juga karena wabah COVID-19 ini. Kami berdoa ya Bapa untuk pemerintah kami dalam menanggulangi berbagai masalah di negeri ini, termasuk masalah ekonomi, masalah politik, masalah intoleransi dan radikalisme. Tuhan tolong pemerintah kami agar pada akhirnya bangsa kami ini tetap menjadi bangsa yang maju, sejahtera dan makmur. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan umat manusia di dunia ini untuk melestarikan lingkungan hidup, untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup yang makin menjadi parah ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang menderita karena bencana alam, menderita karena kemiskinan dan ketidakadilan, menderita karena berbagai penyebabnya. Tuhan, tolonglah mereka. Dan berikanlah kepada kami semangat untuk mau prihatin dan memperhatikan saudara-saudara kami yang berkesusahan di sekitar kami, dan mengulurkan tangan untuk membantu setiap orang dengan apapun yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami pekan mendatang ini ke dalam tangan Tuhan, rencana-rencana kami, cita-cita dan harapan-harapan kami. Setiap anggota keluarga kami dengan apapun yang digumuli dan diperjuangkan. Masa depan buat anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, yang sedang berjuang keras untuk masa depan mereka, yang merindukan jodoh dan keturunan. Tuhan berikanlah yang terbaik bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami, ini syafaat kami. Kami naikkan dalam keyakinan Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan akan memberikan kepada kami apa yang terbaik sesuai dengan yang Kau rancangkan bagi kami masing-masing. Kami naikkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia dengan mengingat firman-Nya dalam kitab Ulangan 16 ayat 16b dan 17 yang bunyinya demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 125 0010 452 837 atas nama Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading atau melalui QRIS. Mari kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu yang kami terima setiap saat, bahkan pada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan. Kiranya Engkau senantiasa selalu melindungi kami dan mencurahkan berkat di atas kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah ini kami boleh mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan dan Engkau juga memberkati persembahan-persembahan yang kami berikan agar supaya dapat dipakai di mana saja dibutuhkan dalam pelayanan kami.
Berkati juga semua pengelola persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari KK 380 ayat 1 dan 3. Di sini aku bawa Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan siap untuk diutus ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan menerima berkat dari Tuhan. Rayakanlah hidupmu dengan terus bersaksi di tengah dunia dan nyatakan kasih Tuhan dalam seluruh hidupmu. Kita menyanyi dari Kidung Keesan 552 bait 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh karunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh pengancobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh karunia, itu berita bagi isi dunia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.